Ada beberapa idola yang membagikan kisah perjuangan mereka dan mungkin kalian belum sadar tentang hal itu. Beberapa idola ini tidak merasa terganggu dan takut walau hal yang tergolong pribadi ini mereka bagikan dengan fans mereka. Mereka tidak menghindar untuk berbagi perjuangan mereka dengan penggemar mereka. Berikut adalah daftar lagu dari idola atau grup idola yang bercerita tentang perjuangan mereka. Yang pertama adalah Fix, I Don't Wanna Be an Idol. Lagu ini bercerita tentang bagaimana mereka tidak dapat menunjukkan kasih sayang kepada orang yang mereka cintai karena mereka adalah idol. Mereka bernyanyi tentang bagaimana jadwal tanpa akhir mereka. Mereka tidak dapat bertemu dan bagaimana ada banyak kendala yang harus mereka hadapi jika mereka berkencan. Lirik Chen bertuliskan, haruskah saya berhenti? Ketika saya memikirkan Anda, saya terus menjadi lemah. Karena saya seorang idola, karena saya seorang selebriti. Mereka juga bernyanyi tentang bagaimana mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang dilakukan pasangan normal, seperti berpegangan tangan saat mereka keluar bersama. Saya ingin keluar dan pergi ke bioskop. Saya ingin tetap dekat dengan Anda dan berjalan sepanjang hari. Hal-hal yang dilakukan orang lain, hal-hal normal, hal-hal itu sulit bagi kita. Itu adalah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Leo. Mereka berjanji bahwa begitu mereka terkenal dan mereka menjadi lebih terkenal, mereka akan menunjukkan cinta mereka kepada dunia. Ken dan Leo menyanyikan lirik yang bertuliskan, ketika musik saya berhasil, ketika semuanya berjalan dengan baik, saya akan memberikan semua cinta yang tidak saya berikan kepada Anda sekarang. Lagu ini dirilis ketika mereka masih pemula dan diduga berdasarkan salah satu pengalaman anggota, meskipun tidak diketahui siapa anggota tersebut. Yang kedua, Stray Kids, Elevator. Lagu ini berbicara tentang perasaan kesepian dan pengalaman tentang mereka yang tidak dapat dukungan. Saya menahan hari yang kejam dan mengerikan ini sendirian. Meskipun saya mengulurkan tangan, tidak ada yang mengambilnya. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka disuruh menyerah pada impian mereka oleh orang-orang di sekitar mereka, dan bagaimana orang-orang suka memukul mereka dengan kata-kata kasar untuk membangkitkan mereka. Mereka menaiki kesakitan saya, air mata saya. Dalam Red Changbin, dia berkata, mereka memberitahu saya bahwa bukit-bukit seperti itu hanya melewati pancuran. Jika Anda ingin sukses, letakkan jerat yang disebut kegagalan. Jadi, ya, saya menggigit umpan yang disebut rasa sakit. Saya berkeliaran dengan sayap hasrat saya yang kelelahan, yang untuk sementara terlipat. Dia berbicara tentang bagaimana terlepas dari apa yang orang lain katakan, dia akan terus berusaha. Bahkan, jika dia menghadapi rasa sakit, dia tidak akan menyerah dan melanjutkan. Itulah sebabnya sayapnya hanya terlipat sementara. Dalam Red Pyunjin, dia berkata, tidak ada yang benar-benar peduli padaku, jangan khawatir, hanya batuk-batuk dingin, menyerah pada impian omong kosongmu. Kata-kata mereka untuk menyerah menghantam telingaku, keputusasaan saya semakin besar, menutupi langit yang disebut harapan. Dan di bagian Jusung, dia berkata, berhentilah mencoba menjadi penyanyi. Aku mendorong diriku untuk lebih banyak mendengar mereka berbicara. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa orang-orang terus-menerus menjatuhkan mereka daripada mendukung mereka. Mereka menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya orang di pihak mereka, sehingga mereka memilih untuk bangkit terlepas dari apa yang orang lain katakan dan melarikan diri dari kegelapan. Dalam lirik Changbin mengatakan, saya melarikan diri dari masa lalu yang kelam, menerangi jalan yang gelap di masa depan.
mungkin itu sebabnya, tetapi kami memiliki perasaan yang baik dan perasaan cinta yang buruk juga. Bahkan jika mereka bertarung, mereka juga akan saling mendukung. Bahkan jika mereka memiliki konflik, pada akhirnya mereka hampir seperti saudara dan akan selalu saling membantu. Dalam rap Suga, ia berbicara tentang masa lalunya dan perjuangannya dan bagaimana itu membentuknya. Alasan mengapa kami pindah ke bisnis adalah karena semua hal buruk yang orang katakan, mengatakan kami mengikuti uang. Jadi pindah meninggalkan banyak hal bersamaku. Apakah saya suka atau tidak, itu banyak berubah dalam hidup saya. Hidup saya adalah tentang membayar sewa. Saya tahu, saya hidup dengan harga diri yang dimasukkan ke dalam uang muka. Sudah terkenal bahwa Suga berjuang selama masa kecilnya dan masa pelatihan. Dia bekerja sambil berlatih, meskipun orang tuanya tidak menyetujui pilihan karirnya, dia memilih untuk mengejar itu pada akhirnya karena kecintaannya dengan musik. Move pada akhirnya adalah lagu tentang mengingat masa lalu Anda dan bergerak maju untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Meskipun menghadapi tantangan, mereka akan terus melambung dan menjadi seniman yang lebih besar. Yang keempat adalah Yolin, To Do List. Saat pertama kali mendengarkan, lagu tersebut dapat diartikan sebagai kekasih yang mencoba menunda perpisahan karena dia tidak ingin berpisah dengan pasangannya. Namun, selama konsernya di London 23 Februari 2019 lalu, Yolin menjelaskan arti sebenarnya dari lagu tersebut. Lagu ini sangat istimewa bagi saya karena mencerminkan semua emosi yang saya alami selama masa sulit saya setelah meninggalkan Sistar. Dengan lagu itu, dia merujuk Sistar dengan menyebut mereka cintaku. Dia berbicara tentang bagaimana hal terakhir yang harus dia lakukan adalah putus dengan mereka yang merajuk pembubaran mereka. Dia mencoba untuk tetap sibuk, tetapi pada akhirnya itu harus dilakukan. Dalam liriknya berbunyi, di antara daftar tugas saya, hal terakhir, cintaku adalah membiarkanmu pergi.